Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Ima. Ya, saat ini kita akan coba mempraktekkan coaching alur Tirta ya. Nah, Ya Bu Ima. untuk praktik pertama Bu Nurmalina sebagai coach dan saya Rahimah Ramita sebagai coachingnya. Ya. Bisa kita mulai, Ibu? Halo, Bu Lina? Iya Bu Ima. Langsung kita mulai aja. Ya, enggak apa-apa Bu. Oh ya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Ima. Selamat sore Bu Ima. Apa kabar? Wah, selamat sore juga Ibu Lina. Saya baik-baik. Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Kira-kira ada masalah apa nih Bu Ima sore-sore datang ke sini? Iya ini Bu, saya mohon maaf mengganggu kegiatan Ibu. Saya ingin sedikit bercerita ini terkait permasalahan saya. Ada sedikit yang mengganjal ini Bu. Oh begitu. Baiklah, walaupun tidak masalah besar, namun pastinya ingin Ibu tuntaskan ya Bu Ima ya. Iya, betul sekali Ibu. Sebelum kita mulai, perasaan Bu Ima bagaimana nih sekarang? Ada hal khusus yang ingin Ibu sampaikan mungkin sebelumnya? Sejujurnya ada sedikit merasa tegang ini Bu. Beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif. Oh, baiklah, saya menghargai kejujuran Bu Ima. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apa ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada hari ini, Bu? Ada sih Bu, cuma mungkin di sesi akhir aja kita bahas yang pembahasan khusus itu ya Bu ya. Oh, oke Bu Ima. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu? Iya boleh, ya boleh Bu, siap. Tujuan yang ingin Ibu Ima capai dari sesi coaching kita kali ini apa ya Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum ini Bu. Oh baik. Apa tujuan akhir yang Ibu Ima inginkan? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri gitu dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Oh bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu Ima inginkan dari sesi coaching kita ini? Saya ingin presentasi itu tidak ada rasa gugup. Jadi saat presentasi itu saya lebih lancar gitu. Terus saya juga bisa mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Baiklah. Apa yang membuat Ibu Ima merasa kesulitan selama proses presentasi? Nah, biasanya saya merasa gugup itu nervous. Biasanya saya sering lupa ini dengan kata-kata saya saat saya presentasi. Apa yang akan saya presentasikan saya sering lupa gitu. Karena pengaruh gugup. Oh, iya mungkin. Berapa kali frekuensi Ibu Ima melakukan presentasi dalam satu minggu? Bisa Ibu Ima ceritakan lebih lanjut? Kira-kira berapa kali ya? Minimal 1 kali dalam seminggu itu Bu. Ada lebih sih gitu. Tapi saya selalu ada presentasinya. Nah, berarti banyak kesempatan yang Ibu miliki berarti ya Bu Ima ya. Bu Ima bisa berlatih memperbaiki diri kan ya.
karena Iya. banyaknya kesempatan yang Ibu Ima miliki. Iya sih Bu, cuma tetap aja saya ada rasa nervous dan takut tidak bisa memberikan kesan positif saat audien membuat pertanyaan gitu. Terkadang saya juga merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang saya orangnya ingin tampilnya sempurna. Jadi tekanan seperti itu yang membuat saya merasa nervous mungkin, Bu. Oh, oh begitu. Jika dikatakan dengan skala ya Bu Ima ya, contohnya skala 1 sampai skala 5. Eh, sudah di skala berapa pencapaian Bu Ima untuk bisa terus berlatih berpresentasi di depan umum? Kira-kira udah, kalau menurut saya ini mungkin udah sampai skala 3 sih, Bu. Oh, wah, kalau Bu Ima hanya tinggal, berarti Bu Ima sebenarnya tinggal penyempurnaan saja sih Bu. Jika dalam pelaksanaan presentasi ternyata terjadi hambatan, kira-kira apa yang Bu Ima akan lakukan? Hmm, apa ya, Bu ya? Saya mungkin akan membuat rencana cadangan saat melakukan presentasi. Oh, Hmm, agar presentasi saya itu lebih baik ya, Bu. Saya mungkin ya, mencari materi tambahan yang cocok dengan pembahasan saya saat itu, hmm. seperti itu. Oh, benar sekali Bu Ima. Kita terkadang tidak bisa menebak kan apa yang akan terjadi di lapangan. Kita mungkin malah yang terjadi justru sebaliknya kan di luar dugaan kita ya Bu Ima ya. Iya, betul sekali, Bu. Eh, saya hanya ingin, saya ya gimana ya, saya cuma ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat melakukan presentasi. Saya juga yakin dengan bimbingan ini mungkin saya bisa lebih lebih bagus lagi presentasinya gitu saat melakukan presentasi di depan umum. Baiklah. Uh, kalau rencana Ibu Ima dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan apa contohnya Bu? Nah, rencananya sebelum saya lakukan presentasi, biasanya saya mempersiapkan materi presentasi dulu. Mm-mm. Terus berlatih dulu presentasi mungkin di depan cermin, biasanya juga Ya. seperti itu. Terus Mm-mm. mencari feedback dari teman atau mentor atau siapa saja saat saya Mm. ingin presentasi gitu. Oh, bagus sekali Bu Ima. Kemudian yang Ibu Ima jadikan prioritas terhadap rencana-rencana aksi yang Bu Ima sebutkan tadi apa? Prioritas saya sebenarnya yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih Mm-mm. presentasi di depan cermin. Ya. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu saya mengatasi permasalahan perasaan gugup saya itu. Itu Mm, menurut saya, Ibu. iya. Oke. Kemudian strategi Bu Ima, strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Nah, saya mungkin memberikan referensi mungkin ya, Bu ya. Mm-mm. Referensi, terus mempersiapkan slide, presentasi yang Mm-mm. cukup menarik, Iya. dan berlatih presentasi yang dengan fokus pada intonasi mungkin. Karena Mm, presentasi itu lebih ke intonasi kalau menurut saya itu, dan gerakan tubuh, gerakan mm, tangan gitu. Saya juga iya. mungkin berencana untuk meminta feedback agar bisa memperbaiki diri. Ya, feedback dari orang luar, mungkin ada mentor, ada teman Iya. sejawat mungkin ya Bu. Hmm. Mantap sekali Bu Ima. Itu menurut saya itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail pasti akan membantu Bu Ima untuk mengatasi tantangan presentasi ini dengan lebih efektif. Kemudian bagaimana Ibu Ima melihat tindak lanjut dari rencana ini? Oh, saya mungkin akan merencanakannya lebih matang lagi ini Bu, biar presentasi saya lebih bisa
lebih positif gitu, bisa lebih diterima audiens. Mungkin seperti itu, Ibu. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bu Ima dalam menjaga uh, persiapan yang Ibu sebutkan tadi? Kira-kira apa ya? Maksud saya begini loh Bu, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Ima dalam menjaga komitmen Ibu tadi? Mungkin saya akan membantu, minta bantuan kepada teman atau untuk memberikan feedback ya Bu, dalam membantu saya berlatih presentasi. Nah, saya juga percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik kebaikan itu, perbaikan presentasi saya. Oh, baiklah Bu Ima. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini Bu? Saya mungkin akan berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman, mentor, atau mungkin meningkatkan kemampuan presentasi saya. Nah, di sini ini mungkin akan menjadi fokus saya untuk sementara ini. Tapi juga perjalanan berkelanjutan ini untuk melakukan pengembangan diri agar saya lebih aktif lagi, lebih bagus lagi untuk tampil di presentasi. Biar tidak gugup lagi saya saat presentasi. Benar sekali Bu Ima, yang penting merasa percaya diri, terus berlatih dan rajin mencari referensi ya Bu. Oh, Ibu Ima sebentar ya Bu Ima. Oh iya, nggak apa-apa Ibu. Mohon maaf ya Bu Ima ya, Nggak ada apa-apa gangguan Ibu. sedikit. Biasa. Tadi sudah sampai kemana ya Bu Ima ya? Tadi Ibu nanyanya tentang untuk meningkatkan apa itu? Bagaimana cara tindak lanjutnya saat coaching? Nah, itu sudah saya kasih tahu. Saya mungkin akan berlatih dan selalu meminta feedback dari teman sejawat seperti itu. Oh iya iya. Agar saya tidak merasa gugup lagi. Jadi dengan tanggapan-tanggapan orang, saya mungkin bisa memperbaiki diri saya untuk biar lebih bagus lagi gitu. Karena yang tampil di depan umum itu enggak, kalau seandainya mungkin daring atau mungkin bisa kita hilangkan nervousnya itu. Tapi kalau secara langsung luring itu mungkin agak dari gerakan postur tubuh saja kita sudah agak kelihatan kalau kita grogi atau gimana ya Bu ya. Iya, betul Bu. Benar sekali Bu Ima. Yang penting kuncinya kita itu merasa percaya diri, terus berlatih, kemudian kita juga bisa mencari referensi kan, bisa kita lihat di media sosial yang bisa kita jadikan referensi dari caranya berbicara, dari public speaking-nya, seperti itu Bu Ima. Iya, siap Ibu. Saya akan selalu terus berlatih itu. Baik Ibu, mungkin dengan saya sedikit bercerita tentang keluhan saya ini, terima kasih ya Bu, agak sedikit menambah pemahaman saya ini, menambah rasa percaya diri saya ini untuk bisa tampil di depan umum. Terima kasih Bu untuk bincang-bincangnya sore ini. Sama-sama Bu Ima, saya Saya doakan sudah semoga rencana aksi yang sudah Ibu Ima rancang tadi bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. ya, amin amin. Terima kasih Bu Lina untuk waktunya. Sama-sama Bu Ima. Baiklah, mungkin itu praktek uh, praktek coaching supervisi coaching
alur tirta kita ya Bu ya. Iya, dari kelompok 2. Dari kelompok 2 yang saya Raima Ramita sebagai coachnya dan Ibu Normalina sebagai coachnya. Terima Oke Bu kasih. Ima. Ya sama-sama Bu Ima. Kita lanjut ya Bu Ima, praktik coaching alur tirta pada kesempatan yang kedua ini. Saya lagi yang sebagai coach dan saya sebagai coach lagi ya Bu Ima ya. Iya, Ibu sebagai coach. Saya sebagai coach, kemudian Bu Ima yang sebagai coach. Langsung saja ya Bu Ima ya. Ya, sebentar Ibu, saya ambil pena dulu ya Ibu. Oke Bu Ima. Ini saya juga punya kertas ini untuk memberi catatan gitu. Siapa tahu saya ada yang beberapa pertanyaan mungkin. Terima kasih. Ayo Ibu silakan. Oke Bu Ima. Kita mulai ya Bu Ima ya. Iya. Assalamualaikum Ibu Lina. Waalaikumsalam Bu Ima. Alhamdulillah. Bu Lina udah bisa tersenyum ini. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehatnya luar biasa Bu. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini saya perhatikan wajah Bu Lina itu begitu serius sekali ini. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Lina sampaikan? Katanya kemarin mau cerita atau mau curhat ini. Ya, mau menghubungi saya kemarin. Ini cerita-cerita apa ini? Kira-kira Ibu? Begini Bu Ima, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya Bu ya, karena saya mengganggu waktu Bu Ima gitu. Semoga Bu Ima punya waktu senggang untuk saya curhat gitu tentang masalah saya. Mungkin Bu Ima barangkali bisa membantu gitu. Oh, siap Ibu Lina dengan senang hati. Saya juga akan membantu ini semampu saya. Kira-kira apa ini yang bisa saya bantu Bu di pertemuan kita sore ini? Begini Bu, saya sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi Bu Ima atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oh, masalah ya. Bu Lina kayaknya Bu Lina tidak punya masalah. Ini saya dilihat dari wajahnya segar-segar aja, nggak ada masalah. Kira-kira apa ini masalahnya, Bu? Yang bisa saya bantu memecahkannya? Begini Bu Ima, saya itu kok merasa belum berhasil ya Bu Ima ya. Saya merasa gagal gitu dalam mengimplementasikan keyakinan kelas, khususnya pada anak-anak didik saya di kelas 4. Di kelas saya ini terkadang masih ada saja siswa yang berkata kasar ketika pembelajaran. Begitu Bu Ima. Oh, jadi Bu Lina itu merasa gagal ya kalau saat menerapkan keyakinan kelas di kelas 4. Karena anaknya masih berkata kasar. Ya benar sekali Bu Ima. Nah, kira-kira apa nih yang bisa didapat dari percakapan kita hari ini Bu Lina? Kalau kita mau bahas tentang keyakinan kelas yang mau diimplementasikan di sekolahnya, di kelasnya Bu Lina ya. Iya. Nah, agar bisa tercipta disiplin positif terkait keyakinan kelas itu. Kalau harapan saya setelah kita berbincang-bincang, itu saya bisa mendapatkan gambaran dari solusi Bu Ima atas permasalahan yang saya hadapi. Juga dengan anak-anak, mereka lebih bisa menerapkan keyakinan kelas, disiplin budaya positif dalam diri mereka sendiri. Sehingga mereka itu bisa bertutur kata yang bagus gitu, yang sopan, yang halus, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi intinya setelah kita lakukan percakapan ini, ngobrol-ngobrol santai ini, Lina ingin ada solusi dari permasalahan yang Bu Lina hadapi ya? Iya, iya benar sekali Bu Ima. Nah, tadi berkaitan dengan
beberapa anak yang berbicara kasar ya waktu pembelajaran di kelas Bu Lina, itu tadi ya. Iya. Uh, Bu Lina memang belum sepenuhnya menerapkan keyakinan kelas, seperti itu. Nah, mungkin menurut Bu Lina sendiri bagaimana proses penerapan keyakinan kelas yang baik itu? Sehingga anak-anak itu bisa berbicara dengan sopan, tidak berbicara kasar lagi gitu. Bisa anak itu punya etika gitu. Kira-kira bagaimana Bu Lina sendiri itu menanggapi, menerapkannya gitu? Menurut saya Bu Ima, dalam penerapan keyakinan kelas itu harapan anak-anak itu harus berasal dari motivasi dalam diri gitu, dalam diri mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari gurunya, termasuk dari saya gitu, termasuk juga dari orang lain, sehingga anak-anak itu bisa menerapkan nilai-nilai positif dan ada dampak positifnya dalam pembelajaran. Begitu Bu Ima. Ya betul sekali itu Ibu ya. Saya juga sepakat ini dengan Bu Lina. Apa yang Ibu Lina sampaikan itu memang motivasi dalam diri itu, motivasi internal ya Bu ya. Itu Ya. juga sangat penting untuk proses penerapan keyakinan kelas. Tanpa adanya kesadaran diri dari dalam diri sendiri, mungkin apa yang akan kita lakukan itu, yang kita sepakat itu mungkin akan mudah dilanggar oleh anak-anak. Begitu ya Bu Lina. Iya, betul sekali Bu Ima. Jika dinyatakan dalam angka ini Bu, kira-kira di anak yang berbicara kasar itu kira-kira ada di posisi antara skala berapa itu Bu? Jika diskalakan 1 sampai 5 itu. 1 sampai 10. Oh. Kalau menurut pengamatan saya sih, kalau diskalakan 1 sampai 10, kira-kira berada di skala 7 deh kayaknya Bu Ima. Nah, kenapa bisa sampai di skala 7 itu menurut Bu Lina itu? Pasti ada alasannya ya Bu ya. Sampai nilai sampai di skala 7 ya. Menurut saya pada skala 6, karena memang ada 1-2 anak yang belum maksimal dalam menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas yang telah kami sepakati secara bersama-sama, seperti itu Bu Ima. Berarti dari apa yang Bu Lina ceritakan itu, tadi ada beberapa anak yang bicara kasar saat proses pembelajaran ya Bu? Iya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak-anak Bu Lina itu bisa berbicara kasar? Apa sih sebabnya Bu? Kenapa mereka bisa berbicara kasar? Kalau menurut saya itu mungkin karena anaknya itu ingin mencari perhatian baik mungkin, dari teman maupun dari saya. Kemudian mereka juga belum memahami nilai-nilai positif yang ada pada keyakinan kelas. Selain itu juga menurut saya itu berasal dari pengaruh lingkungan rumahnya juga Bu Ima sepertinya. Oh iya, betul juga ya Bu. Memang faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi itu Bu. Iya. Untuk pergaulan di rumah juga sangat berdampak ya Bu. Di sekolah mungkin sudah diterapkan nilai-nilai kebajikan, dituangkan dalam keyakinan kelas, tapi ketika di rumah tidak ada dukungan dari orang tua karena mungkin kebiasaan di rumahnya tidak sama dengan keyakinan kelas yang kita terapkan di sekolah gitu. Jadi, Betul. Jadi beberapa penyebabnya itu yang Bu Lina sampaikan tadi diantaranya itu mungkin ingin mencari perhatian, ya. Terus karena kurang lebih dalam diri dan internalnya muncul atas kesadaran diri ya. Iya, benar itu Bu Ima. Berarti mereka itu terbiasa berbicara kasar mungkin di rumah seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu Ima. Nah begini Bu Lina, kira-kira penyebab yang Bu Lina coba analisis ini, jadi menurut Bu Lina kan langkah upaya yang akan dilakukan yaitu
Bu Lina bisa mengatasinya, bagaimana cara Bu Lina cara mengatasinya gitu. Mungkin Heeh. ada beberapa kemungkinan yang bisa Bu Lina lakukan gitu untuk mengatasi anak yang terbiasa berbicara kasar di rumah gitu. Padahal di sekolah tidak pernah diajak, tidak pernah dibiarkan seperti itu. Karena kebiasaannya seperti itu. Hmm, mungkin saya akan mengevaluasi lagi poin-poin keyakinan kelas yang saya buat. Kemudian mengingatkan lagi ke anak-anak tentang tujuan yang ingin dicapai terhadap keyakinan kelas dan menanamkan siswa tentang disiplin positif. Selain itu juga saya akan berkolaborasi mungkin dengan wali murid secara konsisten untuk meneruskan kebiasaan positif dan di sekolah nanti bisa diteruskan sampai di rumah begitu Bu Iman. Bagus sekali itu Bu Lina. Upaya-upaya yang Bu Lina lakukan, kan ada kolaborasi dengan orang tua untuk memberikan pemahaman kepada orang tua ya. Mm-mm. Juga berkolaborasi untuk dengan orang tua, anak, mungkin dengan teman sejawat juga ya Bu Lina. Mm-mm. Kemudian Bu Lina, menurut Bu Lina ini, Mm-mm. apa ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Bu Lina buat? Uh, Ukuran keberhasilan tolak ukur saya itu anak-anak bisa berbicara santun, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Baik itu dengan teman-teman, uh, dengan orang tua maupun dengan orang lain. Mereka menerapkan keyakinan kelas atau nilai-nilai positif itu dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan seperti itu. Terus kemudian adanya kolaborasi yang solid antara orang tua dengan pihak sekolah. Wah, bagus sekali Bu Lina. Terus, apa yang menjadi komitmen terhadap rencana aksi yang dilakukan, yang Bu Lina lakukan ini? Hmm, Yang uh, jadi komitmennya? Komitmen terhadap rencana ini ada solusi-solusi atau rencana aksi yang saya sebutkan tadi Bu Ima, yaitu saya akan segera melakukan eksekusi sehingga nanti kita bisa mendapatkan apa yang dampak positif dalam pembelajaran dan keseharian siswa. Jadi nanti solusi tadi akan saya terapkan sesegera mungkin, insya Allah. Seperti Ya, itu. bagus. Bagus, memang seperti itu Bu Lina. Nah, kira-kira dukungan siapa saja yang bisa membantu Bu Lina ini untuk menjaga komitmen itu? Dukungan yang pertama itu pasti dari uh, siswa-siswa, kemudian guru, uh, kepala sekolah, terus teman sejawat, biar nanti keyakinan kelas dalam budaya positif ini menjadi keyakinan sekolah. Kemudian yang paling penting juga dilakukan dengan wali murid, jadi pihak dengan wali murid dan juga pihak sekolah. Jadi kalau di sekolah baik, kalau tidak diteruskan di rumah baik, itu kan ya sulit. Jadi terus adanya kerjasama dengan orang tua, insya Allah bisa seperti itu. Nah, berarti di sentra pendidikan ya Bu ya? Nah, Hmm. ini luar biasa ya Bu, menurut ini luar biasa cara pemikiran Bu Lina itu sangat luar biasa, sudah sampai ke sana itu. Uh, Menurut Bu Lina ini, apa yang Hmm. bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Kan sudah Kesimpulannya Bu Ima ya, ya, kesimpulannya mungkin saya mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Kemudian keyakinan kelas itu juga perlu dievaluasi sih sebenarnya secara berkala. Kemudian pemahaman keyakinan kelas secara konsisten. Termasuk juga bahwa keberhasilan itu juga didukung oleh kerjasama antara wali murid seperti itu, Bu Iman.
Ya, alhamdulillah ya, Bu. Nah, sekarang gimana nih perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang hari ini, sore ini? Alhamdulillah sudah lega, sudah tercurahkan semuanya, Bu Ima, galaunya pun sudah berkurang gitu. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Saya juga akan menunggu nih gimana keberhasilan Bu Lina ini dalam menerapkan strategi-strategi yang kita perbincangkan tadi di dalam kelasnya Bu Lina. Hmm, oke, iya siap Bu Ima. Nanti akan saya kasih perkembangan pelaksanaannya ke Bu Ima ya Bu Ima ya. Ya, saya doakan semoga rencana aksinya Bu Lina bisa Bu Lina lakukan dengan baik ya, dengan kan tujuan kita itu untuk bisa membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu, Heeh. agar siswa yang berbicara kasar itu bisa nggak ada lagi, siswanya sudah mulai sopan-sopan gitu, seperti itu Mm-mm. ya Bu. Iya. Mungkin ada hal lagi yang mungkin yang akan Bu Lina bicarakan? Untuk sementara cukup itu saja Bu Ima. Oh, Bu Ima, berarti nanti setelah saya melaksanakan rencana-rencana aksi tersebut, ide-ide tersebut nanti saya akan menghubungi Bu Ima lagi ya, bagaimana proses perkembangannya. Oh iya ya, siap Ibu. Saya tunggu. Semoga nanti waktu bertemu Bu Lina sudah dapat solusi dan rasa bebannya saat siswa yang berkata kasar itu bisa hilang gitu ya. Semoga eh, target tujuan Bu Lina itu bisa tercapai ya. Iya, Amin amin. amin. Oke Bu Ima, Assalamualaikum Bu Ima, sampai jumpa lagi ya Bu Ima. Iya, Waalaikumsalam Bu Lina. Semoga perbincangan kita ini bisa membuat Bu Lina berhasil ya di menerapkan keyakinan kelasnya. Amin. Oke Bu Ima, sampai jumpa Bu Ima. Ya, sampai ketemu lagi Bu Lina. Dah. Mungkin itu penampilan kedua kami saat praktek coaching Tirta. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerjasamanya Bu Ima. Ya, sama-sama Bu Lina. Semoga nanti apa yang kita tuju, Praktekkan. ya yang kita praktekkan ini, yang kita bicarakan ini bisa berdampak positif ya nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya, Terima kasih Ibu. sama-sama Bu Ima. Ya udah, saya berhenti merekam lagi ya Ibu. Iya, iya Bu Ima.